Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wa ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah rezeki dan nikmat kesehatan dan juga umur yang panjang. Salam dan hormat untuk Pak Fadul Mubarak sebagai pengampu dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Saya Adi Deva Rama, NANIM 50 akan mempresentasikan sebuah data panel di program R. Sebelum kita memasuki program R, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang data panel. Data panel adalah bidang yang terus berkembang seiring meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu telah memunculkan sebuah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama, heterogenesis yang tidak teramati. Pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya, di mana mereka sering disebut dengan data longitudinal. Data longitudinal adalah data longitudinal merupakan data hasil pengukuran berulang pengukuran data berulang untuk satu atau beberapa variabel pada setiap anggota jumlah subjek atau individu yang sama, yang diamati pada sejumlah titik waktu yang berbeda-beda. Di bidang data panel lain dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental karena menekankan spesifikasi model dan pengujian dan juga penanganan sejumlah masalah yang timbul dari statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Pendekatan sebuah perangkat lunak. Dalam struktur data panel memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan juga periode waktu. Lalu, dalam PLM, argumen data mungkin biasa disebut data frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa nul, nilai evaluate, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dari periode waktu. String karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama individu dan indeks waktu. Bilangan bulat yang merupakan jumlah individu
hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Fungsi pendata frame tersebut kemudian dipanggil secara internal yang mengembalikan A, P data frame which adalah A data frame dengan atribut yang disebut dengan indeks. Atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan indeks waktu. Antarmuka. Antarmuka estimasi package PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel. Di antaranya, yang pertama, PLM. PLM merupakan estimasi model panel dasar dan juga model panel variabel instrumental, yaitu antara model first difference dan dialam, dan model efek acak. Model estimasi secara internal menggunakan LM fungsi pada data yang ditransformasi. Yang kedua, PVCM. Estimasi model dengan koefisien variabel. PGMM. Estimasi mode umum model momen. Yang keempat, PGJLS. Estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. Yang kelima, PNG. Sebuah penafsir untuk kelompok rata-rata atau NG. NG atau rata-rata yang direndahkan, DMG, dan efek berkolerasi umum MG atau CCEMG untuk model panel heterogen. PCCE, sebuah estimator untuk kelompok rata-rata efek berkolerasi umum atau CCEMG dan gabungan CCEP untuk data panel dengan faktor umum. PLDV, penduga panel untuk variabel terikat terbatas. Antarmuka tersebut memiliki fungsi-fungsi yang konsisten dengan RM, kurung, dan tutup kurung fungsi, yaitu dua argumen utama mereka adalah formula dan juga data, yang harus A data frame dan chip. Tiga argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsi tersebut adalah indeks. Indeks adalah argumen untuk memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur sebuah data, yaitu individu dan juga periode waktu untuk setiap pengamatan. Efek. Jenis efek yang akan dimasukkan dalam model yaitu efek individu, efek waktu, ataupun bisa keduanya. Model. Jenis model yang akan diestimasi kebanyakan model dengan efek tetap atau model dengan efek acak. Hasil dari keempat fungsi atas tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Mereka semua mewarisi dari kelas panel model.
sebuah panel model objek berisi koefisien residual, fitted values, PCOV, IF residual, dan kali dan fungsi yang mengekstrak elemen-elemen ini yang disediakan. Baiklah, saya lanjutkan. Mengelola sebuah data dan formula. Paket yang sekarang akan diilustrasikan akan juga diaplikasikan untuk program R nantinya. Dengan beberapa aplikasi yang dengan sebuah contoh di kanal, jadi dimuat dengan menggunakan library, buka tutup, koma 2 di atas, PLN, koma 2 di atas 2, tutup kurung. 4 set data yang digunakan adalah amplop yang digunakan oleh M. Arellano dan Bond tahun 1991. Grunfeld data, Kleiber dan Zeiles tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik. Produk data yang digunakan oleh Linnell tahun 1960 dan yang Wages gunakan oleh Cornell dan Rupert tahun 1998, yaitu data, kurung, tanda petik, amplop, tanda petik, koma, package sama dengan tanda petik, PLM, tanda petik, tutup kurung. Dan bisa kalian lihat, selanjutnya bisa kalian lihat sendiri seperti yang tertera di layar. Model. Estimasi model dasar dengan sebuah PLM. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi modeler argumen, yaitu model efek tetap atau within, model penyatuan, pooling, model selisih pertama, FD, antara model Bitone, model komponen kesalahan, random. Kegunaan sebuah dasar dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Baiklah, ini akan dilanjutkan langsung ke dalam program R. Jika kalian belum mempunyai sebuah program R, kalian bisa mendownloadnya di internet. Ini saya sudah menginstal program R. Jika sudah menginstal program R, boleh langsung saja dibuka. Pertama-tama, kita buka file. Menu di atas itu file. Buka OpenScript. Nah, OpenScript itu membuka sebuah data yang sudah jadi, ataupun data mentah yang akan kita olah nantinya.
Di sini saya sudah menyiapkan data. Langsung saja saya buka. Sebelum kita membuka, sebelum kita merunning data ini, kita menginstal sebuah PLN. Kenapa harus menginstal? Jika kalian langsung running, hasil yang ada di sini akan berbeda dan tidak terbaca yang seperti ini. Untuk menginstal PLN, langsung saja dari package, install. Nah, setelah install, kalian ini memilih region. Jadi saya akan memilih sebuah region Australia. Kita tunggu sebentar, karena proses yang cukup lama. Nah, kalau sudah muncul, kalian cari PLN. Nah, karena ini banyak, cari saja sesuai abjad, yaitu yang pertama huruf P, cari yang abjad kan P depannya. Ini PLN telah ditemukan. Jadi kita tekan PLN dan oke. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak ada muncul loading di sini. Nah, ini baru muncul. Loadingnya cepat. Jika kalian belum menginstal, loading seperti tadi, itu akan sedikit cukup memakan waktu. Oke, langsung saja kita running.
jika data tersebut error, protokol berhasil. Untuk yang pertama berhasil. Coba di data yang kedua, kita upload package TLM. Kita running. Nah, yang terbaca yang tidak error itu seperti ini. Error biasanya akan terus data yang cukup panjang. Data berikutnya akan kita running juga. Hasil data berikutnya kita running juga. Berikutnya berhasil di running. Kalau seterusnya berhasil, kemungkinan yang untuk selanjutnya tetap berhasil. Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Saya bilang mungkin ini hasil. Selanjutnya ini head merupakan sebuah data yang di atas atau data yang sudah diinput dari Microsoft Excel. Nah, data ini bukan Microsoft Excel yang bisa dipanggil dan ditulis di sini. Kalian bisa memanggil data yang ada yang sudah kalian buat di Microsoft Excel. Kalian simpan datanya di D ataupun C. Kemudian kalian panggil. Untuk pemanggilan data mungkin bisa kalian cek video-video yang lain. Oke, saya lanjutkan. Ini merupakan data berikutnya. Data berikutnya akan saya panggil kembali. Jadi sebuah error. Inilah akan saya lanjutkan. Karena kan tadi ada buah data error. Saya tadi memperbaikinya sedikit. Dan permasalahannya adalah data. Karena di sini data di sini tercatat yaitu objek E tidak terbaca. Lanjut kembali.
karena error panjang, saya membuka kembali dari ini yang tadi saya rubah D, kembalikan menjadi E karena di sini berbeda dari yang seharusnya. Ada beberapa perubahan dan saya coba running kembali. Ini adalah hasil runningnya. Running yang error di sini tadi, yang E ini. Lanjutkan ke bagian head E. Kita running kembali. Head E isi sebuah data yang hampir sama dengan di atasnya tadi. Itu yang data yang ada berada di sini. Ganti ke bagian yang head ATTR huruf E, koma, spasi, itu indeks, tanda petik lagi, tutup kurung 2 kali, dan sekarang ini. Data yang muncul itu seperti ini. Itu sebuah tahun. Kan kita kembali dengan data Almari kurung ENT tutup kurung. Sekarang ini. Yang muncul itu seperti ini. Tadi dijelaskan ngeprint udah selesai saya. Lanjutkan kembali. Nah, di sini. Sebelumnya itu dari sini. Dari sini. Maaf, dari sini ya. Lanjutkan di head S metrik ESNP EM. Nah, tersebut telah muncul. Data tersebut hampir sama dengan data yang kita tadi, cuman bedanya tahun yang tadi itu yang ke bawah, sekarang tahunnya berada di atas. Ini terbalik dengan tadi. Ini cuma ya kurang sesuai, cuma terbalik saja. Oh ya, ini sedikit saja pemberitahuan. Misalkan ketika kalian running, setidaknya jangan melewati satu step seperti dari sini langsung sini. Nah, bila terjadi seperti itu, ada kemungkinan error tadi, contohnya, atau error ya, ini tidak terbaca, ini tidak terbaca, ataupun yang sebagainya. Ya. Karena data sebelum itu tidak ada. Coba running kembali. Data ini yang muncul, sudah data dari 1997. Nah, ini ada 3 data kosong. Atau 3 data yang tidak diketahui. Cari data selanjutnya, running kembali.
Ini data yang jadi bagian cara datanya yang saya simpan sebelumnya. Nah, running kembali untuk selanjutnya yaitu di head select ESIMP. Ya begitulah saya inputnya karena sulit caranya. Nah, sudah kembali tapi karena apa di bawah tahunnya itu hilang. Coba kembali. Yang muncul ini. Nah, data dari 1997 dari 1977 data 1978 data 1979 1980 1982 ini data sekarang data jumlah dari yang di atas tadi. Ini data sama dengan data yang atas dan data yang bukan sebuah film tadi. Coba kembali untuk data yang selanjutnya. Itu head bed one. Head bed tadi sudah ada penjelasan sebelumnya. Ini bisa kalian dulu untuk penjelasan sebelumnya. Yang langsung kita running. Itu sampai sama di atas dan di atas videonya cukup banyak. Dan lagi selanjutnya nanti apakah ada error atau tidak. Karena error ya sulit untuk memperbaikinya juga ya. Kan yang kurang spasi kah atau kurang tanda aja ya itu bisa menyebabkan error kan. Data selanjutnya jadi tidak terbaca. Running kembali itu selanjutnya. Ini data yang tadi itu yang data di sini. Running itu running ini. Ini datanya. Kita running lagi. Ini formula yang baca tadi yaitu yang di penjelasan sebelumnya. Nah, dengan gelombang value plus kata cuma data dengan
kemudian taruh titik dan titik tutup kurung. Tidak ada sepertinya. Ini dan ini mungkin tempat terakhir. Coba bisa dulu sementara kita mengalami lambat. Kemudian sekarang ini terakhir. Panel terakhir kan saya yang saya buat untuk cuma sampai sini. Data yang dibaca pun yang telah dipanggil dari atas ini merupakan data yang tadi ada semua data yang masuk ke dalam tadi itu ini merupakan sebuah data panel formula dan juga data estimasi PLM. Ini mungkin kalau yang kurang mungkin bisa ada komen untuk menambahkan sedikit kan, bisa dikoreksi di mana kesalahan saya, di mana saya membuat kesalahan yaitu error data tadi karena di sini ada yang tidak dibaca atau saya dalam running sedikit atau mungkin bisa diberitahu untuk pembahasan kali ini saya tutup. Bila ya mungkin udah pulang-pulang ya mungkin bisa saran dan juga untuk memberikan saran baru dan ini merupakan tugas yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan ini singkat dan tahu saya saja yang mungkin kurang, maaf sebesar besarnya waktu Pak Dosen Fadul Mubarak. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan jika ingin menyimpan file yang kita buat tadi, tinggal save saja. Save atau mungkin Ctrl S. Nah, Ctrl S yang simpan mau di mana datanya di sini di tadi atau data C, itu terserah kalian. Terima kasih.